Malang, kota yang penuh akan kenangan, syarat akan nilai sejarah, serta kebudayaan yang melimpah menyelimuti kota ini. Tak tertinggal satu tempat yang hingga kini eksistensi nuansa masa kolonial masih terasa di sana. Kayu Tangan namanya, secercah bagian dari kota Malang yang menjadi saksi perkembangan akan pengaruh kolonial Hindia Belanda di tanah Nusantara. Bangunan bergaya Belanda berjejer di tempat ini, nuansa klasik sangat kental di sini. Arsitekturnya, ragam hiasnya, sangat kental dengan budaya masa kolonial Belanda. Namun siapa sangka, waktu terus berlalu, tapi bukti nyata masih terjaga hingga saat ini dan menjadi keunikan tersendiri bagi tempat ini. Apa saja peninggalannya, dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap kebudayaan yang ada? Simak terus video kami dalam mengulas masa kolonial dalam perkembangan kebudayaan Indonesia di kota Malang. Kulihat seorang pria berjingkat lewati pada rumah. Apa yang dia lakukan? Dia mau mencuri batik kesukaan. Lekas ku lari ke depan. Dari hasil wawancara yang kami dapat, serta dari laman resmi atau situs resmi kayutangan.com, kami mendapatkan informasi bahwa kampung Kayu Tangan atau kampung sudah ada sejak abad 12 Masehi. Dahulunya kampung ini merupakan hutan yang sangat lebat dan dipenuhi oleh pohon patang tangan, sehingga kampung ini dijuluki atau dinamai sebagai kampung Kayu Tangan. Sejarawan juga mengatakan bahwa dahulunya kampung ini digunakan sebagai persembunyian Ken Arok untuk melawan atau menghindari kejaran dari penggunaan. Sekitar tahun 1800-an, kawasan ini berkembang seiring datangnya kolonial Hindia Belanda dan perkembangan Islam kala itu, yang mana di kampung ini ditempati oleh para bangsa keturunan Belanda yang ada di Malang. Selain itu, karena adanya perkembangan Islam kala itu, hadirlah sosok penyebar agama Islam pertama di Kayu Tangan yang disinyalir merupakan senopati perang dari Pangeran Diponegoro yang makamnya hingga kini masih terawat. Beliau ini akrab dikenal dengan nama Mbah Honggo. Sekitar tahun 1955, dilakukan nasionalisasi terhadap bangunan-bangunan bekas milik Belanda. Perkembangan rumah sangat pesat, tidak lagi menggunakan arsitektur Belanda, tapi banyak bermunculan tipe rumah jengki sebagai khas rumah Malangan. Rumah jengki ini adalah rumah yang memiliki ciri-ciri bangunan luar tampak miring, namun untuk interiornya berbentuk kubus. Namun, masih terdapat beberapa rumah yang mempertahankan bentuk arsitektur Belanda hingga saat ini dan menjadi peninggalan bersejarah bagi kota Malang akan hadirnya kolonial Belanda. Hasil kebudayaan yang banyak kami temukan di tempat ini, yakni berupa pada arsitekturnya. Arsitektur rumah-rumah di sini masih banyak mempertahankan bentuk-bentuk, kemudian ornamen, serta arsitekturnya masih bernuansakan kolonial Belanda. Rumah-rumah kolonial Belanda biasanya berciri khaskan pada ventilasi, jendela, pintu, serta ornamen-ornamen penghiasnya. Ciri khasnya pada jendela, yakni pada jendela terbuat dari kayu, kemudian tidak banyak ornamen-ornamen penghiasnya. Namun yang ciri khasnya yakni pada besi penghalang jendela, kemudian pada pintu tidak banyak ornamen, serta masih bernuansakan klasik. Penataan ruangnya juga biasanya simetris, kemudian ada sekat-sekat. Bangunan bernuansa Hindia Belanda dapat kita jumpai pada rumah Jakub yang didirikan pada sekitar tahun 1920 dan rumah 1870, di mana kedua bangunan ini masih mempertahankan bentuk aslinya, yakni berupa ventilasi, jendela, dan pintunya. Adanya kolonialisme dan perkembangan agama Islam pada saat itu yang hampir bersamaan membuat daerah ini memiliki banyak agama, yakni agama Katolik dan agama Islam. Persebaran agama Katolik ini tidak lain karena lokasi Kayu Tangan masih dalam satu wilayah keresidenan Hindia Belanda di Malang. Kemudian persebaran agama Islam di daerah ini dipelopori oleh Eyang Honggokusumo yang disinyalir sebagai senopati atau panglima perang Pangeran Diponegoro pada kala itu.
persebaran agama Katolik di wilayah ini dibuktikan dengan dibangunnya Gereja Hati Kudus Yesus. Dengan adanya gereja ini, persebaran agama Katolik di Kota Malang turut meningkat, serta kebudayaan yang ada juga terintegrasi pada agama Katolik. Kemudian agama Katolik juga mempengaruhi bentuk rumah, biasanya pada ventilasi yang dibentuk menyerupai tanda salib, hati, dan jangkar. Kemudian pada atap biasanya terdapat penunjuk arah mata angin. Kemudian untuk persebaran agama Islam di Kayu Tangan dapat dilihat dengan adanya bangunan langgar atau musola tua yang merupakan tempat ibadah umat Islam pertama di Kayu Tangan. Langgar ini didirikan pada tahun 1900-an yang mana arsitekturnya masih kental dengan budaya Eropa berupa ventilasi, jendela, dan pintu langgar. Kedatangan Belanda membawa inovasi baru, yaitu terutama dalam bidang transportasi. Masyarakat lokal sendiri zaman dahulu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ataupun transportasi lain seperti transportasi yang ditarik oleh hewan, umumnya yang terkenal cikar. Kemudian adanya Hindia Belanda terkenal, yaitu sepeda ontel, dan pada tahun 1970-an ada sepeda jengki. Di kawasan ini memiliki beberapa galeri seni, yaitu ada sepeda ontel yang masih terawat bagus. Kemudian sepeda ontel ini membantu masyarakat lokal untuk berpergian jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian di zaman itu, di zaman Belanda, masyarakat ada yang memiliki mobil, akan tetapi hanya orang yang berkepemilikan, yaitu pejabat Belanda dan pejabat di daerah tertentu. Kebudayaan tersendiri terhadap makanan dan minuman dari masyarakat lokal. Kebiasaan mengkonsumsi es dari bangsa Belanda mempengaruhi masyarakat dalam bidang kuliner. Kebiasaan minum es ini kemudian berkembang pada masyarakat lokal dan menjadi banyak variasinya, seperti pada depot es Talun yang telah berdiri sejak tahun 1950, tepatnya berada di samping pintu depan Kampung Kayu Tangan. Depot ini menyajikan es teler dan sejenisnya, di mana kuliner ini sebagai bentuk pengembangan dari kebiasaan Belanda dalam mengkonsumsi es dan dipadukan dengan lidah lokal, dengan ditambahkan buah-buahan dan berbagai isian lainnya. Begitu pula pada toko es Oen yang mempertahankan cita rasanya dengan cara produksi tradisional sejak zaman Hindia Belanda. Selain mempengaruhi pada arsitektur bangunan, agama, kuliner, dan transportasi, adanya keresidenan Hindia Belanda juga mempengaruhi perkembangan seni yang ada, seperti seni bangunan yang terintegrasi oleh agama Katolik berupa ventilasi yang berbentuk hati, salib atau jangkar, kemudian pada seni benda berupa lukisan bergaya Eropa, porselen, dan ukiran lainnya, serta tak ketinggalan seni musik, di mana perkembangan di wilayah Kayu Tangan dari musik tradisional menuju musik bergaya Hindia Belanda, namun diakulturasikan dengan kebudayaan lokal sehingga terciptalah musik keroncong dan sangat digemari oleh masyarakat lokal. Bapak ingin wawancara ya sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa UIN sedang melakukan observasi dan kami dapat nilai di Kayu Tangan ini. Tadi kita kasih contoh sama tulisan rumah musik. Boleh tahu nggak Pak, ini rumah musik ini sudah berdiri sejak kapan? Kalau rumah musik ini mulai ada bapak saya. Kira-kira tahun berapa Bapak? Ya sesuai tema 50. Udah lama ini. Jadi ini turun-temurun begitu ya Pak? Ya, jadi sebelum ada LED kita sudah buat. Tapi sebelum ada LED nggak ada poster ini. Ini baru-baru aja. Ada LED tak pasang. Kalau dulu cuma gini aja. Jadi kayak alat-alat ini aslinya dulu ada semua di sini. Waktu ada ngaruh bapak, komplit mulai viola, cello semua ada. Berarti alat musik, rumah musik pertama itu di sini ya Pak, untuk di kampung Harimas. Iya, legendaris keroncong bapak ini. Berarti dahulu itu genre musiknya lebih ke arah keroncong gitu ya Pak? Banyak orang kampung sini keroncong dulu. Terus kalau kakakku band jazz, aliran jazz. Asli Malang sendiri? Asli sini udah. Kalau aku paling kecil
hasil bosa itu sama wali kota kemarin. Nah enak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasinya. Demikianlah perjalanan kami menyusuri Kayu untuk mencari bagaimana perkembangan kebudayaan yang ada sebagaimana hasil dari perkembangan Hindia Belanda di Kota Malang. Sekian dari kami, sampai berjumpa di lain hari. Sampai jumpa. Ucapkan selamat pagi kepada